Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Bendahara kita, Bapak Puji, berikut adalah panduan untuk menggunakan aplikasi Excel keuangan. Pertama, di link di grup kita sudah ada Google Drive link. Nah, nanti kita bisa ambil yang keuangan. Kita klik yang keuangan. Login dulu, yang penting di laptop maupun di HP. Nanti kita klik yang di sini. Nanti ada di sini laporan posisi kas, ada 4 sheetnya. Posisi saldo, ini ujungnya itu adalah saldo kas kita. Terserah mau kapan per bulan ini. Bisa kalau kita mau lihat bulan Juni, bisa per Juni kelihatan nanti berapa pemasukannya, Juli juga berapa. Jadi kalau seandainya kita berada di nanti bulan Agustus, kita tetap bisa melihat per akhir Juni itu berapa sih sebetulnya saldo kas kita. Kemudian sedangkan ini laporan detail keluar masuk. Jadi kalau seandainya di sini adalah laporan posisi saldonya itu akumulatif dari bulan Januari sampai Desember, atau nanti kita mulai dari periode Juni. Kalau di sini jadi kalau seandainya angka di sini adalah dari Juni sampai dengan bulan yang ada di atas. Jadi kalau seandainya sampai Desember, Juni sampai Desember. Jadi saldonya akumulatif. Dana misalkan kotak amal dari Januari sampai dengan Desember, Juni sampai dengan Desember. Kemudian kalau yang ada di sini itu adalah laporan keuangan kas bulanan. Laporan ini per bulan. Jadi nanti yang ada di sini adalah total pemasukan per bulan apa gitu. Jadi keluar masuknya bulan apa. Jadi kalau ada kotak amal di bulan Januari, kita bisa lihat di sini nanti. Per Januari kotak amal yang masuk berapa. Cara merubahnya semuanya sama, ada di ujung bulannya, tinggal diklik diganti. Bulannya jadi bulan 6, bulan 7, ini tinggal diganti aja. Nanti di sini juga ada saldo akhir. Saldo akhir kas musola. Kalau ini bedanya dengan yang tadi, kalau yang di sini ini saldo akhirnya itu pada posisi laporan bulanan. Jadi posisinya adalah semua pemasukan penjualan dari awal tahun sampai dengan akhir bulan yang ada di atas. Sedangkan yang ada di sini nanti adalah kita untuk mengetahui aja sampai dengan hari ini. Jadi per 13 Juni ini berapa gitu untuk pendapatan musolanya. Kemudian nanti di sini kalau bisa kita nggak usah edit, karena ini semua angka ini adalah hasil keluaran daripada input kita, jadi udah otomatis. Jadi kita coba input aja satu dulu, input data masukan. Nanti insya Allah ini akan ditransfer sore ini dananya. Kalau seandainya kita mau masukkan untuk sisa tadi makan-makan ya, sisa makan-makan itu ada sekitar 250, kita bulatin ke 300. Nanti di sini ada tanggal 13 Juni, kita input 13/06/2021. Cek tanggal harusnya dia akan muncul sendiri di sini. Belum update. Biasanya update, cuman ini karena agak lambat jadi dia akan masukin. Kita coba ulang lagi ya. 13/06/2021. Biasanya dia nanti akan update sendiri, cuman karena ini web based jadi agak lambat. Jenis pemasukannya nanti kita infak melalui transfer bank, jumlahnya 300.000. Kemudian petugas pencatatnya misalkan Puji Darmika karena lewat bank. Keterangannya bisa dikasih inisial atau namanya. Oke. Nah, seperti ini angka ini dia akan masuk ke dalam laporan posisi saldo secara otomatis ke depan. Nah, 3 juta ya, salah masukannya. Jadi 300.000. Nah, jadi di laporan posisi saldo per bulan 6 dia pasti ada. Tapi kalau kita masukkan ini per bulan 5 belum ada, karena di bulan 5 itu belum ada pemasukan. Ya, di bulan 6 dia akan masuk. Nanti kalau di bulan 7, kalau kita ganti ini di bulan 7, nah, dia juga akan terus ngikut 300.000-nya. Jadi akumulatif saldonya. Jadi ini laporan ibaratnya itu posisi saldo terakhir tergantung bulannya. Kita mau bikin laporan bulan 6, jadi tinggal sini, nanti tinggal print aja. Kemudian laporan keluarnya di sini ada laporan keluar masuk kas yang bulanannya. Nah, ini adalah saldo keluar dan masuknya tiap bulannya. Jadi kalau seandainya di bulan Juni dia akan muncul di Juni.
keluar masuk selama Juni, nanti ketahuan arus kas bersihnya di bulan Juni itu berapa. Kalau kita lihat di sini belum ada pengeluaran ya, kita coba set di pengeluarannya, misalkan kita mau kita input dulu tanggalnya, nanti ini otomatis nggak usah diisi, dia langsung recheck. Misalkan pengeluarannya kita ganti ini di bulan 6 tetap, tapi tanggalnya 25 Juni ya, berarti udah benar inputannya. Kemudian untuk misalkan untuk kita ganti pembelian alat kebersihan, kemudian jumlahnya 200.000. Nah, petugasnya misalkan yang pengeluarannya misalkan Bang Idris, kita cek di sini. Nah, kalau seandainya misalkan nanti ada yang petugas belanja yang lain, ya anggap aja yang Bang Idris yang belanja, atau Bang Dharma lah yang pihak yang in charge di bidangnya. Nah, keterangan ini bisa diisi, bisa enggak sebenarnya. Kalau seandainya kita mau isi, misalkan sapu, kemudian pel. Kalau enggak juga sebenarnya bisa di ini kan, enggak apa-apa. Nah, dari sini nanti kan kita kan keluar masuk bulan. Nah, kita cek nih. Nah, itu dia akan otomatis muncul di laporan kas masuk yang bulanannya, laporan kas keluar masuk per bulan. Jadi nanti kan akan banyak nih, dia akan terisi otomatis ke sini. Ini kita skip kita set di 6. Nanti setelah itu kita akan tahu, misalkan pengeluaran dan pemasukan cuma itu aja, berarti di bulan Juni itu ada kas bersih 100.000 yang masuk ke masjid karena ada pemasukan 300, ada pengeluaran 200. Kemudian ini yang bulan 7 jadi 0 karena ini belum diinput, dan memang nanti kalaupun sudah diinput, jadi dia per bulan aja, yang pengeluaran bulan Juni nggak akan keikut di laporan bulan 7 karena ini cuma kas keluar masuk doang. Sedangkan kalau nanti di laporan, kalau seandainya di laporan bulan Juni dia masuk, nanti ini akan terakumulasi di bulan 7, dia akan tetap ada gitu nanti. Nah, cuman ini nanti akan dibenerin lagi, kita akan betulkan lagi, kita revisi lagi bagusnya gimana nanti.